"Stop! Jangan minum air itu!" teriak seorang anak kecil kepada CEO itu. "Sedikit saja air putih itu menyentuh bibir Anda, maka selesai sudah. Semua akan berakhir. Anda akan mati." Sebuah jeritan melengking dari seorang anak kecil, seorang anak jalanan yang tiba-tiba menerobos masuk, berhasil menginterupsi momen krusial di ruangan CEO yang dijaga ketat. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu yakin bahwa segelas air putih polos yang ada di tangan CEO ini adalah maut yang tersembunyi? Kisah ini akan membawa kita pada pengkhianatan paling menyakitkan yang datang dari orang terdekat. Untuk memahami semua ini, kita harus mundur ke sebuah gang sempit, tempat yang kontras sekali dengan kemewahan yang baru saja kita saksikan. Di sana, di antara tumpukan sampah dan aroma pesing yang menusuk hidung, tinggallah seorang bocah lelaki bernama Farel. Usianya baru 10 tahun, tapi hidup telah memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya. Farel adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya pergi karena kecelakaan, meninggalkannya sendirian tanpa bekal apapun, kecuali sebuah kardus bekas yang menjadi satu-satunya atap di malam hari. Malam itu, angin dingin menusuk hingga ke tulang, sementara perutnya sudah berhari-hari keroncongan, hanya terisi seteguk air hujan yang ia tampung di kaleng berkarat. Ia meringkuk di dalam kardusnya, mencoba memaksa mata untuk terpejam. Namun suara langkah kaki memecah keheningan. Farel membuka mata lebar-lebar. Dari celah kardus yang lusuh, ia melihat bayangan dua orang dewasa yang berhenti tidak jauh darinya. Mereka adalah sosok yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Yang pertama adalah seorang wanita. Gaun hitam elegannya terlihat mahal, dan wangi parfumnya menusuk hingga ke indera penciuman Farel yang sudah terbiasa dengan bau sampah. Yang kedua adalah seorang pria berjas abu-abu yang terus menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Besok semuanya akan berakhir. Segelas air putih saja dan dia akan mati. Setelah itu, semua harta dan perusahaan akan jadi milik kita. Farel menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Pria di sampingnya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat keji. "Tahu yakin tidak ada yang curiga?" tanyanya. "Tidak ada," jawab wanita itu dengan mantap. Sorot matanya yang dingin terlihat jelas di bawah cahaya remang. Bodyguard setianya tidak akan pernah menyangka kalau istrinya sendiri yang melakukannya. Seketika itu, rasa kantuk Farel hilang tanpa bekas. Yang ia dengar bukan sekedar obrolan biasa, ini adalah rencana keji untuk meracuni seseorang. Target mereka adalah seorang CEO kaya raya yang namanya sering ia dengar dari siaran radio tua di warung depan gang. Segelas air putih yang diberi serbuk racun. Tubuh Farel gemetar, namun rasa takut itu bercampur dengan nekat. Ia tahu jika ia diam saja, seseorang akan kehilangan nyawa. Tapi siapakah yang akan percaya pada anak jalanan lusuh, kotor, dan kelaparan sepertinya? Ketika wanita dan pria itu pergi, meninggalkan jejak sepatu mahal mereka di lumpur gang sempit, Farel keluar dari kardusnya. Ia menatap ke langit, di mana sebuah gedung tinggi menjulang megah dengan lampu-lampu berkilauan. Kontras sekali dengan tempat ia berdiri. "Harus ada yang aku lakukan," bisiknya lirih. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia harus menemukan cara untuk menghentikan segelas air putih itu sebelum semuanya terlambat. Farel berjalan gontai menembus malam. Kakinya gemetar karena lapar, tapi kepalanya penuh dengan satu tekad. Ia harus menghentikan rencana pembunuhan itu. "Bagaimana caranya aku bisa masuk? Siapa yang mau percaya padaku?" gumamnya sepanjang jalan. Menjelang pagi, Farel sampai di depan gedung CEO itu. Gedung kaca menjulang dengan pintu otomatis yang dijaga ketat dua satpam berjas hitam. Orang-orang berlalu lalang, semuanya mengenakan jas dan sepatu mengkilap. Farel merasa dirinya sangat kecil dan kotor di hadapan kemewahan itu. Ia mencoba mendekat, tapi salah satu satpam segera menghalangi jalannya. "Hei bocah, jangan dekat-dekat, ini bukan tempatmu." Farel mundur, tapi matanya tidak lepas dari kaca gedung. Di balik kaca itu, ia melihatnya. Seorang wanita, gaun hitam elegan yang semalam ia dengar berbicara di gang kumuh itu.
Ia melangkah dengan tenang, membawa tas tangan mewah, senyumnya lembut. Tak seorang pun curiga padanya. Itu dia pasti akan naik ke lantai atas membawa racun itu, desis Farel panik. Ia harus bertindak. Dengan nekat, ia berlari mendekat dan mencoba menyusup bersamaan dengan seorang karyawan yang membuka pintu. Namun tubuh kecilnya dengan cepat didorong oleh satpam hingga terjatuh di lantai marmer yang dingin. Ini gedung kantor, bukan tempat pengemis, bentak satpam itu. Orang-orang hanya menatap sebentar, lalu pergi. Farel menahan sakit, tapi matanya tidak lepas dari wanita itu yang kini sudah ada di dalam lift. Ia harus mencari cara lain. Sepanjang hari itu, ia berkeliling mengamati setiap sudut gedung, pintu belakang, truk pengangkut barang, para pekerja yang keluar masuk. Menjelang sore, sebuah truk pengangkut air mineral berhenti di pintu belakang. Dua pekerja menurunkan galon-galon besar. Farel melihat peluang. Ia berlari, menyusup di antara galon-galon yang kosong dan berhasil bersembunyi di dalam truk. Detak jantungnya berpacu cepat. Untuk pertama kalinya, ia berada di dalam area gedung megah itu. Truk berhenti, para pekerja menurunkan galon. Diam-diam, Farel melompat keluar dan berlari menyusuri lorong sempit, berusaha menghindari pandangan kamera CCTV. Langkahnya terhenti. Ia melihat wanita itu lagi. Ia sedang berdiri di depan lift khusus, tersenyum kepada seorang bodyguard. Di tangannya, Farel melihat botol kecil transparan yang cepat-cepat ia masukkan ke dalam tasnya. Farel yakin, itu pasti racun yang akan dituangkan. "Harus aku hentikan," bisiknya, dan ia berlari mendekat. Namun seorang pegawai kantor melihatnya. "Hei, anak kecil, kau dari mana?" teriaknya. Alarm kecil berbunyi, satpam datang. Tubuh kecil Farel digenggam kasar. "Percayalah, wanita itu mau meracuni CEO kalian." "Tolong dengarkan aku," jerit Farel, tapi para satpam hanya menertawakannya. "Dasar gila, anak jalanan busuk." Pintu besi tertutup rapat, meninggalkan Farel di luar dengan air mata yang jatuh, bukan karena sakit, tapi karena gagal. Wanita itu kini sudah ada di dalam. Air putih beracun itu pasti akan segera sampai di ruang CEO. Farel duduk terpuruk di gang belakang, lututnya berdarah. Ia merasa kalah. Tapi di balik rasa putus asa, ada suara kecil yang tidak mau menyerah. Ia mengingat jelas ucapan keji wanita itu. "Setelah segelas air itu, dia akan mati dan kita akan menguasai semua." "Tidak, aku harus mencoba lagi." Malam turun dan Farel menyusun rencana kedua. Ia menemukan celah di area servis gedung. Pagi masih gelap ketika seorang petugas kebersihan keluar membawa karung sampah. Saat pintu terbuka sebentar, Farel menahan napas dan cepat-cepat menyusup. Kini ia berada di dalam lorong yang sepi. Ia menemukan keranjang linen besar di pojok ruangan. Dengan cepat, ia masuk ke dalamnya, menutup tubuhnya dengan kain kotor. Keranjang itu didorong perlahan mendekati lorong lift, di mana bodyguard berdiri tegak. Seorang pekerja melihat keranjang itu. "Letakkan saja di dalam, nanti diambil lagi," katanya sambil menekan tombol lift. Farel menahan napas. Saat lift berhenti, aroma parfum mewah yang ia kenali menusuk hidungnya. Wanita itu, istri CEO. Ia tidak menyadari ada bocah kecil di dalam keranjang di sampingnya. Farel mendengar suaranya di telepon. "Tenang saja, begitu dia minum, semuanya akan jadi milik kita. Kau hanya perlu menunggu." Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Beberapa menit kemudian, keranjang linen didorong keluar, dan Farel mengintip perlahan. Lorong itu sepi, dihiasi lukisan mahal dan lampu gantung kristal. Dari kejauhan, pintu besar dengan tulisan CEO Office. Farel keluar, langkah kakinya menapak di karpet tebal. Namun, baru beberapa langkah, suara berat terdengar. "Hei, siapa kau?" Seorang bodyguard muncul. Farel panik. Ia berlari, tapi tubuh kecilnya dengan cepat digenggam. "Berani sekali bocah jalanan masuk ke area ini," bentak bodyguard itu, menyeretnya kasar menuju pintu keluar. Saat itulah, pintu ruang CEO terbuka. Dari dalam, keluar wanita bergaun hitam dengan senyum anggun, membawa nampan kecil dengan segelas air putih di atasnya. Farel langsung menjerit sekuat tenaga, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. "Jangan minum air itu beracun." Suasana mendadak hening. Wanita itu berhenti melangkah, wajahnya berubah pucat. CEO, seorang pria berwibawa, muncul dari balik pintu, menatap Farel dengan alis berkerut. "Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa sampai di sini?"
Wanita itu cepat-cepat mendekat, mencoba menutupi kegugupannya. Kasihan sayang, anak jalanan ini pasti lapar atau linglung, biar aku urus dia keluar. Namun, Farel menatap langsung ke mata CEO. Pak, jangan minum air itu, tolong dengarkan aku. CEO memberi isyarat pada bodyguard, bawa dia keluar. Tubuh Farel diseret kasar, tapi ia tetap berteriak. Percayalah Pak, air itu sudah dicampur bubuk. Wanita yang melakukannya memakai gaun hitam. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kata-kata itu membuat CEO terhenti. Ia menoleh, menatap Farel yang masih meronta. Apa yang kau katakan? Farel memanfaatkan jeda itu. Napasnya memburu. Aku lihat jelas, Bu. Wanita bergaun hitam itu menuangkan bubuk kecil ke dalam air putih. Aku dengar dia bicara dengan seorang pria. Mereka bilang bapak harus mati agar mereka bisa menguasai harta dan perusahaan ini. Hening. Kata-kata itu menggema di lorong. CEO menatap anak itu tajam, sementara wanita di sampingnya tiba-tiba pucat. Meskipun ia masih berusaha senyum lembut. Sayang, ini hanya ocehan anak jalanan. Aku tidak bohong, balas Farel dengan suara lantang. Aku lihat dengan jelas, ciri-cirinya sama persis dengan wanita yang ada di sini. CEO mengepalkan tangannya. Ia mengenal betul aroma parfum yang anak itu sebutkan, pakaian yang digambarkan. Semuanya menunjuk pada satu orang, istrinya sendiri. Setelah jeda yang sangat mencekam, CEO akhirnya memberi isyarat, bawa anak itu masuk ke ruanganku. Jangan biarkan dia keluar dulu. Di dalam ruangan mewah, Farel terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. CEO berjalan mendekati meja kayu besar, tempat segelas air putih diletakkan. Ia menatap lama gelas itu, lalu menoleh ke Farel. Bicara, ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Farel menarik napas panjang. Dengan suara serak, ia menjelaskan detail percakapan di gang, bubuk yang dituang, hingga upayanya menyusup. Istri CEO yang berdiri tak jauh terus menyelah. Sayang, jangan percaya anak ini hanya mengarang. Kau tahu aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. CEO tidak menjawab. Ia menatap gelas itu lama, lalu memberi perintah singkat yang mengguncangkan semua orang di ruangan itu. Budi, cicipi setetes. Seorang bodyguard yang dipanggil maju. Ia ragu-ragu. Pak, ini berbahaya. Lakukan. Suara CEO tegas. Dengan wajah tegang, bodyguard itu mengambil ujung jarinya, mencelupkannya ke air, lalu menyentuhkannya ke lidahnya. Hanya butuh beberapa detik, tubuhnya mendadak kaku, matanya terbelalak, tangannya bergetar hebat, ia jatuh berlutut, mulutnya berbusa, tubuhnya kejang-kejang di lantai marmer yang mewah. Farel menjerit kaget. Dokter pribadi CEO yang sudah bersiaga berlari menolong bodyguard yang hampir kehilangan nyawa itu, menyuntikkan cairan penawar darurat. Ruangan bergemuruh. CEO berdiri terpaku, matanya menatap gelas air putih itu dengan ngeri bercampur amarah. Aku sudah bilang, Pak, aku tidak bohong, tangis Farel. Setelah bodyguard itu stabil, CEO berbalik menatap gelas itu, lalu beralih ke Farel yang pucat. Seseorang berusaha membunuhku, katanya dingin. Dan orang itu ada di sekitar kita. Istri CEO melangkah maju. Sayang, tolong tenangkan dirimu, jangan mudah terprovokasi oleh omongan anak jalanan ini. Diam, suara CEO tajam, memotong. Matanya menatap langsung ke istrinya, penuh curiga. Kau mencurigai aku? Tanya wanita itu. CEO tidak menjawab. Ia berjalan ke jendela besar. Bocah ini menyebutkan ciri-ciri yang terlalu detail, parfum yang sama, gaun yang sama, hingga waktu yang sama seperti ketika kau tidak berada di rumah semalam. Wanita itu tercekat. Namun Farel kembali menegaskan, aku dengar jelas, Bu, setelah bapak mati, semua harta akan jadi milik mereka. Aku bahkan tahu pria itu menunggu di luar di gang sempit bawah gedung ini. CEO menatap istrinya. Ia tahu lingkaran kebenaran semakin mengarah ke satu titik. Ia memerintahkan gelas itu dibungkus untuk dikirim ke laboratorium. Aku ingin tahu racun apa yang digunakan, katanya. Sebelum menutup pintu, ia menatap Farel lagi. Bocah, mulai sekarang kau tidak boleh keluar dari pengawasanku. Jika benar yang kau katakan, keselamatanku bergantung pada keteranganmu. Malam itu CEO kembali ke rumah dengan wajah yang diselimuti kegelapan. Istrinya sudah menunggu di ruang tamu.
dengan secangkir teh hangat seolah ingin menunjukkan kasih sayang. "Sayang, kau tampak lelah, aku sudah menyiapkan minuman untukmu," katanya lembut. CEO menatap lama cangkir itu tanpa menyentuhnya. Farel duduk di pojok, menatap wanita itu dengan penuh kewaspadaan. "Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri," kata CEO dengan nada datar. "Katakan, apakah kau mengenal pria bernama Reza Pratama?" Seketika, wajah wanita itu menegang. "Aku tidak tahu siapa dia. Kenapa aku harus mengenal dia?" "Aneh, karena aku punya saksi yang melihat kau bersama dia, dan aku punya rekaman yang menunjukkan kau berada di gang belakang gedungku bersamanya." Farel yang tidak tahan akhirnya bersuara meskipun dengan nada gemetar. "Aku lihat jelas, Bu. Kau berdiri di sana dengan pria berjas abu-abu. Kalian bicara tentang racun." Senyum manis wanita itu hilang. Ia menatap Farel dengan tatapan menusuk. "Dasar anak miskin, berani sekali kau memfitnahku." CEO berjalan ke istrinya. "Kalau memang tidak bersalah, kenapa wajahmu begitu ketakutan?" "Aku hanya sakit hati karena kau lebih percaya pada anak jalanan daripada istrimu sendiri," isaknya. Tiba-tiba pintu ruangan CEO terbuka. 2 bodyguard masuk sambil menyeret seorang pria berjas abu-abu, Reza Pratama, dengan wajah panik. "Bawa dia ke sini," teriak CEO. Reza dijatuhkan di lantai. Matanya bertemu dengan mata wanita bergaun hitam itu. Keduanya membeku. "Masih mau bilang kau tidak mengenalnya?" tanya CEO. Reza mendengus. "Katakan saja, jangan berpura-pura lagi. Bukankah kau yang bilang padaku kau muak hidup bersamanya? Bukankah kau yang bilang semua kekayaannya seharusnya jadi milik kita berdua?" Wanita itu menangis histeris. Ia jatuh berlutut meraih kaki suaminya. "Aku tidak bermaksud sejauh itu. Aku hanya merasa kau tidak pernah benar-benar melihatku. Aku kesepian, dan Reza muncul. Dia memberiku perhatian yang tidak pernah kudapatkan darimu." "Perhatian?" Suara CEO lirih tapi menggetarkan. "Kau menukar nyawaku hanya karena perhatian murahan dari pria pengkhianat ini?" "Aku hanya pion," teriak Reza. "Kau pikir aku punya uang dan akses untuk membeli racun itu? Tidak, dia yang memberi jalan. Dia yang ingin kau mati agar bisa mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Istrimu hanya boneka, aku hanya alat. Dalang sebenarnya adalah orang lain." CEO membeku. Ia tidak hanya dikhianati oleh istrinya, ada konspirator di dalam lingkaran kepercayaannya. Di kantor polisi, proses penyerahan Reza dan istri CEO sedang berlangsung. Semua bukti sudah lengkap, mulai dari rekaman CCTV, pengakuan, hingga hasil laboratorium yang memastikan racun yang digunakan adalah sianida, racun yang mematikan dalam hitungan menit. Namun di tengah proses itu, polisi menemukan kejanggalan. "Pak, kami menemukan sesuatu yang aneh. Racun sianida memang dipesan oleh Reza, tapi ada nama lain yang muncul dalam catatan transfer. Seseorang yang memfasilitasi pembelian dari luar negeri." CEO menatap tajam. "Siapa?" Polisi itu menjawab pelan. "Nama itu adalah salah satu direksi di perusahaan Bapak sendiri, Arman Wijaya, Direktur Keuangan." CEO membeku. Arman Wijaya, orang kepercayaannya, yang selalu mengurus laporan keuangan, yang selalu terlihat loyal dan tenang. "Aku hanya pion," Reza tertawa sinis. "Kau sibuk menangkapku, sementara dia sudah kabur dengan rapi. Kau lihat, dalang sebenarnya selalu lebih licik." Polisi menambahkan, "Kami sudah mulai menelusuri rekening Arman. Ada aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening luar negeri. Dia sudah menghilang sejak tadi malam. Semua asetnya kosong, rumahnya ditinggalkan." CEO menutup mata. Ia sibuk mencurigai istrinya, sementara bom waktu yang sesungguhnya ditanam oleh orang yang duduk di meja rapat bersamanya. Ia menghantam meja interogasi dengan tinjunya. "Tidak mungkin, dia bisa lari jauh. Aku akan menemukannya." Farel yang berdiri di sampingnya menatap CEO dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu badai ini belum selesai, justru semakin besar. Di koridor kantor polisi yang dingin, CEO menatap kota dari jendela besar. "Arman, berani sekali kau bermain api denganku." "Pak, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Farel lirih. CEO menoleh kepada bocah itu. Sorot matanya tajam, tapi kini penuh tekad. "Kita akan berburu, dan kali ini tidak ada yang bisa bersembunyi."
Kisah pengkhianatan ini baru saja membuka babak baru, babak di mana sang CEO dan seorang bocah jalanan harus bekerja sama untuk menghadapi konspirator sejati yang sudah lama bersembunyi di balik jas dan dasi. Apakah CEO berhasil menemukan Arman Wijaya, si direktur keuangan yang licik? Dan mampukah Farel, si bocah kardus, bertahan dalam badai besar yang kini harus ia hadapi? Subscribe channel ini dan nantikan kisah selanjutnya.